bahwa fasilitas kesehatan itu sudah benar-benar disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi alasan susah Bu dokter. Ini apa namanya? Servis sudah di sini. Sudah. Kampung apa namanya? Padurenan. Nah, kita nyampe di Kampung Padurenan. Padua RT 02 RW 08. Ini perkampungan, benar-benar perkampungan ya. Ini dengan Bu Eni, Kepala UPT Mustika Jaya. Ya, nah kita hari ini mau memberikan penyuluhan tentang ibu hamil dan Mbak Duta, bayi di bawah 2 tahun, 1000 hari itu ya Bu ya. 1000 hari pertama kehidupan. Tuh, jadi kita turun ke masyarakat nih, memberikan penyuluhan. Diharapkan masyarakatnya juga mengerti 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting, terutama bagi ibu hamil. Dalam Bu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi. Aduh, kok malah lemas ya? Belum masak. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Dr. Gigi Teti Manurung, MSI, pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa hal. Saya bukan pakarnya juga, tapi kita sharing ya. Saya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi. Ini pada pagi hari ini didampingi teman-teman dari Puskesmas Padurenan ya. Dan ini Ibu Eni, Kepala UPT Mustika Jaya. Intinya bahasa sehari-harinya stunting itu ketika anak ibu di bawah rata-rata di bawah umur 2 tahun itu tingginya lebih apa? Lebih pendek dibanding seusianya. Tapi jika anak ibu bandingin dengan anak teman ibu lebih pendek, jangan langsung teriak-teriak, aduh anak gua stunting, aduh anak gua stuntingnya belum tentu. Ya, taunya anak ibu stunting dari mana? Ayo, dari mana taunya bahwa anak ibu itu stunting, bahwa anak ibu itu tingginya lebih tidak seperti seusianya? Taunya dari mana Bu? Diukur-ukur gitu, bawa penggaris tiap hari atau meteran? Atau bawa meteran tiap hari gitu? Enggak juga ya, kan ada berobatnya atau check up-nya kemana? Ada yang ke posyandu. Ini bagi yang anaknya sudah di bawah 2 tahun ya, saya bicara itu dulu ya. Nah, ada posyandu yang puskesmas, ada banyak posyandu. Bisa juga ke puskesmas, bisa juga ke bidan langganan ibu, bisa ke rumah sakit. Bahwa fasilitas kesehatan itu sudah benar-benar disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi alasan susah Bu dokter, mau ke puskes susah.
angkotnya nggak ada lagi karena rata-rata di setiap kelurahan sekarang sudah ada fasilitas kesehatan. Lalu saya menekankan apa? Untuk ibu hamil 1000 sampai ke ibu yang di bawah 2 tahun 1000 hari pertama kehidupan itu berarti umur berapa Bu? Dari mulai umur berapa? Dari mulai terjadi pembuahan, dari mulai ibu itu hamil, bener ya? Kalau salah langsung bilang salah Bu, gitu ya. Kerja, alhamdulillah ya, udah mulai kerja ya. Nah, kenapa saya bicara seperti itu? Semakin banyaknya pertemuan, ada kemungkinan Bapak Ibu lebih lama di rumah. Hati-hati, ya Bu ya. Hati-hati jangan jadi menambah anak terus-terus. Oh iya, saya kan dokter, saya ngomong apa adanya ya. Kami dari DPPKB itu fungsinya ngapain? Bukan melarang ibu hamil, tapi mengendalikan penduduk juga. Nah, karena apa? Berdasarkan data statistik Provinsi Jawa Barat, itu ketika pandemi COVID-19 ini jumlah ibu yang hamil meningkat. Kalau kami mengatakan berencana itu keren, ya. Berencana itu keren, 2 anak cukup. Nah, jadi coba direncanakan anak kedua lahirnya kapan, ibu makan apa saja, terus vitaminnya apa saja. Karena sekarang lagi masa pandemi COVID yang belum turun Bu, jadi harus ekstra fooding dan ekstra hati-hati ya. Ibu-ibu yang di belakang itu bayinya umur berapa Bu? 6 bulan? 10 bulan sudah pernah diimunisasi? Harus ya, imunisasi itu banyak loh, ada polio, ada campak ya, jadi diikutin semua. Ada buku imunisasi kan, ada kartunya. Nah, setelah anaknya imunisasi, anaknya sudah 2 atau 3, tolong dalam rangka pengendalian kelahiran juga didiskusi dengan ayahnya, suaminya. Ada yang pakai KB nggak di sini? Coba tunjuk kanan. Pakai KB. KB apa Bu? Suntik ya? Pil nggak ada. Yang pakai implan? Nggak ada. IUD? Ya. Jadi KB itu memakai KB itu macam-macam ya Bu Eni ya. Ada kita mengatur kehamilan itu banyak caranya. Itu saja mungkin dari saya, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga nih teman-teman dari Dinas Kesehatan ya. Dan siapa lagi nih? Ibu kader. Ibu kadernya yang mana? Astaga, saya belum kenalan. Oh, Ibu kader. Ibu RW? Udah pulang. Terima kasih ya Ibu kader semuanya ya. Terima kasih banget ya. Nah, ini ada makanan tambahan ya? Ini makanan tambahan Ibu hamil ya? Nah, ini dari Puskesmas Pedurenan. Jadi yang menyerahkan Puskesmas Pedurenan, jangan saya. Ini didampingin. Saya dampingin aja jadi cheerleadernya. Boleh berdua. Mana Puskesmas Pedurenan? Ibu ambil dulu, maju ke depan ya. Ini difoto senyum dong, walaupun nggak kelihatan senyumnya, senyum manisnya. Oh, ternyata makan mengkerut ya. Maaf, aku dari sana. Nah, ini ibu-ibu. Nah, ini hanya sebagian kecil makanan tambahan ya. Bukan berarti juga harus makan ini tiap hari. Ya. Jadi bayi kita itu perlu makanan tambahan, apalagi kalau bayinya gemuk. Nggak cukup cuma kue, biskuit, pasti ada seperti pisang, ada kacang hijau, ada yang lain. Kita biskuit. Nggak tahu. Ya, ayo. Nih, umur berapa? 1. Ya, ini makanan tambahannya ya. Ini hanya sebagian kecil ya. Ibu-ibu jangan terlalu banyak kasih jajan anak-anaknya ya.
selesai. Kita mengumpulkan ibu hamil dan ibu-ibu yang mempunyai baduta. Dan sekarang kita lanjut ke Kampung KB. Ini saya bersama Bu Eni, ini Kepala UPT Mustika Jaya. Kita akan lanjut ke Kampung KB untuk memberikan materi Pokja Kampung KB, materi tentang stunting, dan akan ketemu dengan ibu-ibu hamil juga, ibu yang mempunyai anak di bawah 2 tahun, agar semuanya masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana kesehatan. Terima kasih. Habis penyuluhan kita diajak makan ke rumah makan restoran Mahayun di Mustika Jaya. Ya, nah ini mau makan yang banyak sekali. Jaga kesehatan. Ya. Oh, ini dulu. Ya, cuci tangan dulu. Aduh, ini rambut kenapa pakai begini? Cuci tangan dulu. Bisa sakti maksudnya buat main bola. Mau main bola. Masih suka. Gimana Ibu? Nih, cuci tangan di air yang mengalir, memakai sabun. Cara cuci tangan yang baik dan benar ada banyak ya, banyak sekali, ada di mana-mana. Nah, sebaiknya jangan gini lagi, ini kan nanti bisa kena lagi ya. Ada tisu ya. Ini deh. Selesai makan, lanjut sekarang ke RT 02 untuk memberikan materi tentang stunting agar semua masyarakatnya sehat dan juga mengerti bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan yang mempunyai bayi di bawah 2 tahun. Wah, udah kenyang. Nah, ini di mana? RT 2 RW 10. Kita baru nyampe di RT 2 RW 10 Kampung KB. Kampung KB Barokah. Masih di wilayah Mustika Jaya. Kopinya ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, saya lihat sudah menjalani protokoler kesehatannya. Saya lihat sudah pakai masker. Nah, saya izin biar lebih enak. Kayaknya maksudnya saya turunin dulu ya bicaranya. Ya. Stunting itu ibu-ibu adalah keadaan pertumbuhan anak khususnya di bawah 2 tahun di mana tinggi anak tersebut lebih pendek, tidak sama dengan anak yang seusianya. Karena kegiatan ini, ngapain nih kita turun-turun ini judulnya untuk kita mendata sebenarnya, mendata berapa orang jumlah anak balita yang stunting. Lalu setelah didata mau ngapain? Kita akan laporkan ke dinas, juga ke provinsi dan pusat. Di KKBN pusat tentunya akan ada tim berikutnya. Dari mulai pembuahan itu ibu hamil itu harus benar-benar memperhatikan asupan gizinya. Selain asupan gizinya, juga lingkungan sekitar.
lingkungan sekitar. Jadi kita percuma makan gizi banyak, makan makanan yang baik, yang sehat, tetapi tidak juga dijaga oleh lingkungan sekitar. Kebersihan, sanitasi. Kenapa? Karena banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan. Dari sinar matahari. Sekarang aja musim COVID, orang harus berjemur. Benar nggak? Selama ini dicuekin tuh matahari. Matahari itu mengandung sinar ultraviolet, vitamin D yang sangat bagus untuk kulit dan juga untuk vitamin yang lainnya itu banyak tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Makanya kita harus minum vitamin sebagai asupan untuk kesehatan kita. Ini tentunya penyuluhan kepada masyarakat atau kepada ibu hamil yang ada di lingkungan sekitarnya. Saya bersama Ibu RW 010 Kampung KB Barokah telah selesai pertemuan hari ini, dan harapan kami masyarakat kita semakin sehat dan menyadari pentingnya kesehatan. Ibu RW terima kasih banyak kepada Ibu di Sekdis yang telah hadir di Pokja Kampung KB Barokah. Semoga kedepannya Kampung KB Barokah semakin maju, semakin masyarakatnya semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan KB. Terima kasih. Terima kasih. Melelahkan juga. Mana tempatnya ke pelosok-pelosok, tapi ya memang target kita ya seperti itu ya. Karena jarang sekali kita menjangkau mereka. Di era pandemi ini harus benar-benar dihimbau tentang kesehatan. Gitu. Jadwal hari ini penyuluhan udah selesai. Mungkin kita kembali ke kantor. Terima kasih.